Okay, thank you for the opportunity. Right now, we gonna show our video, our material about this final. First, introduce myself is David Joran Sambue. Zulfaizal. My name is Zulfaizal Rashid. Uh, in our in our topic is about Jack Ma. So now for the first material, I wanna introduce who is Jack Ma. So now for the first material is about little biography from Jack Ma. Jack Ma merupakan seorang pengusaha atau seorang pebisnis yang tidak lagi asing di telinga kita semua. Jack Ma seorang pebisnis berkebangsaan Tionghoa yang lahir di sekitaran tahun 64, dan dia merupakan founder atau CEO dari salah satu perusahaan terbesar e-commerce pertama lah di dunia. Terus pada tahun 2015, Jack Ma ini termasuk sebagai seorang yang pernah dimasukkan di dalam media Business Forbes sebagai orang yang mempunyai titel bilioner di dunia, dan dia sangat menjadi orang yang berpengaruh. Tentunya dia menjadi orang terkaya di Cina. Pada saat itu dia menjadi memegang perusahaan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu perusahaan bernama Alibaba. Dan kini juga dia sudah mengakuisisi atau mengambil alih beberapa perusahaan e-commerce terbesar di dunia, karena ya wajar, sudah bilioner, sudah banyak uangnya. Kemudian kisah perjalanan singkat dari seorang Jack Ma yang sebenarnya bernama asli Mayun. Ia dilahirkan seperti saya sampaikan tadi, dilahirkan pada tanggal 15 Oktober lebih tepatnya di 1964 di Hangzhou, Cina, yang terletak di wilayah tenggara dari Cina tersebut. Dia mempunyai beberapa saudara, termasuk kakak laki-laki dan seorang adik perempuan, dan juga mereka tumbuh pada saat komunis di Cina sedang sangat terisolasi dari dunia barat karena memang masih dikuasai oleh komunis, dan kala itu keluarganya tidak punya banyak uang. Jadi pada awalnya di situasi pada saat tersebut, pada saat awal-awal hidup dari seorang Jack Ma ini, dia termasuk orang yang tidak punya uang. Kemudian pada tahun 1972, Presiden Nixon sempat mengunjungi Hangzhou. Setelah itu kampung halaman Jack Ma menjadi kiblat dari para turis. Sebagai seorang remaja yang kreatif dan berjiwa bisnis dari awalnya memang dia menjalankan hari-harinya dengan bangun setiap pagi dan mengunjungi hotel utama yang ada di kota itu. Kemudian dia menawarkan quick tour atau menjadi pemandu wisata buat turis-turis dengan upah pembelajaran bahasa Inggris. Dia hanya diupah dengan bisa diajar untuk bisa berbahasa Inggris. Nama panggilan Jack akhirnya melekat padanya, hasil pemberian dari seorang turis yang akhirnya berteman akrab dengan dia. Jadi nama asli tadi seperti yang saya sampaikan, nama asli dari Jack Ma tersebut adalah Mayun. Cuman karena dia sudah akrab dengan beberapa turis pada saat dia menjadi tour guide seperti itu, dia dilabeli atau dikasih nama panggilan dengan tambahan nama Jack. Jadi sampai sekarang yang kita kenal panggilan akrab beliau dengan panggilan Jack Ma. Tak seperti anak-anak orang kaya tanpa uang atau koneksi, satu-satunya cara Jack Ma supaya bisa maju adalah pendidikan. Setelah SMA, dia mendaftar buat kuliah, tetapi dia gagal ujian masuk perkuliahan sampai 2 kali. Kemudian untuk melanjutkan pembahasan kali ini, akan saya berikan kesempatan kepada teman saya Zul untuk melanjutkan pembahasan, yaitu mengenai cerita atau biografi dari Jack Ma tersebut. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya, David. Jack Ma ini melanjutkan studi dan bekerja setelah banyak belajar dan berusaha untuk merubah hasil pada percobaan ketiganya. Kemudian dia melanjutkan studi ke Hangzhou, dan
dia bisa lulus pada tahun 1988 dan memulai coba-coba melamar ke pekerjaan sebanyak mungkin. Terus dia ternyata harus menerima lebih dari solusi penolakan. Terus dari restoran KFC setempat yang akhirnya dipekerjakan sebagai guru bahasa Inggris. Jack Ma ini memanglah belajar yang natural. Ia disukai oleh murid-muridnya. Dia awalnya jadi guru. Selanjutnya dia mencintai pekerjaannya walaupun gajinya tergolong kecil. Cuman untuk memenuhi kebutuhan menghasilkan $12 sebulan di suatu universitas lokal tempat dia mengajar itu. Selanjutnya Jack Ma itu sebenarnya tidak punya pengalaman dengan komputer, bahkan coding, tetapi ia sangat tertarik dengan dunia internet ketika dia memakainya untuk pertama kali selama perjalanan ke Amerika pada tahun 1995. Nah, untuk cikal bakal pada Jack Ma ini, dia membuat perusahaan, yaitu perusahaan yang ternama sekarang, yaitu Alibaba. Setelah itu dia berusaha memulai bisnis penerjemah dan waktu sedang melakukan perjalanan untuk membantu suatu perusahaan Cina. Pencarian online pertama Jack Ma adalah bir, tetapi dia sangat terkejut menemukan bahwa tidak ada bir Cina yang muncul dalam hasil pencarian di internet. Saat itulah dia memutuskan untuk mendirikan perusahaan internet buat negaranya sendiri. Ya, kita tahu di Cina. Tak lama kemudian, layanan internet itu mulai menarik perhatian banyak pengguna dari seluruh dunia. Pada bulan Oktober di tahun 1999, perusahaan Jack Ma berhasil mengumpulkan $5 juta dari Goldman dan juga sebesar $20 juta dari SoftBank. SoftBank ini merupakan perusahaan telekomunikasi Jepang yang suka berinvestasi bagi perusahaan teknologi. Terus pada tahun 2005, Yahoo pun ikut menanamkan modal $1 miliar buat Alibaba untuk ditukarkan dengan sekitar 40% saham perusahaannya. Jumlah ini sangat besar untuk Alibaba pada saat itu. Mencoba kekalahan dari EB di Cina, akhirnya keputusan Yahoo ini menjadi kemenangan besar bagi Yahoo karena berhasil 10 juta miliar untuk IPO Alibaba. Nah, setelah itu dia mendapat kesuksesan dari Alibaba go publik pada tahun pada tanggal 9 September 2014. Hari ini kami dapat dari pernyataannya, hari ini kami dapat bukan uang, yang kami dapatkan adalah kepercayaan dari orang-orang, ujar dari Jack Ma. IPO senilai $150 miliar ini dapat menawarkan penawaran terbesar buat perusahaan yang terdaftar di Amerika sepanjang sejarah bursa efek di New York. Itulah juga menjadi Jack Ma orang yang terkaya di negara asalnya dengan estimasi value
25 juta miliar. Ya, Katakan mungkin saya lanjutkan, mungkin kita bisa bersama-sama saja melihat dari melihat dari bagaimana kesuksesannya seorang Jack Ma, bukan orang yang asing lagi kita lihat. Dia sebagai pencetus e-commerce pertama di dunia. Kita lihat seberapa kuatnya e-commerce sekarang, banyak jenis, kita bisa lihat TikTok Shop, kita lihat Shopee, kita bisa lihat lebih banyak lagi Tokopedia dan sebagainya, yang banyak sekali e-commerce. Dan e-commerce pertama dicetuskan oleh Jack Ma merupakan awal titik mula dari bagaimana hanya sebatas keresahan, dengan hanya keresahannya mau mencari bir saja di internet, padahal dengan sistem internet saat itu tapi belum bisa dapat. Akhirnya dengan hanya hal yang simpel bisa merubah dunia, bisa menjadikan dia menjadi orang yang sukses seperti sekarang. Seperti yang dibilang, kalau dibilang Jack Ma apa ini, punya banyak sesi sharing yang bisa menginspirasi Anda ingin sukses. ya, Salah. langsung Iya. Kata Jack Ma, apakah kamu sudah siap bekerja keras dengan meraih kesuksesan seperti Jack Ma? Semoga berhasil ya. Jangan sedih dan mudah menyerah. ya, seperti kata-kata Jack Ma, apakah kamu sudah siap untuk bekerja keras untuk mendapatkan sebuah kesuksesan seperti Jack Ma? Dan dia kasih kata-kata terakhir, semoga berhasil dan jangan mudah menyerah. Satu hal yang saya tangkap dari seorang Jack Ma, dia membuat sesuatu yang berbeda, bukan mencoba membuat sesuatu yang lebih baik. Makanya seperti ada kata-kata yang baik juga menurut saya, kata-katanya seperti ini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa mencoba menjadi yang lebih, kita mencoba bagaimana setelah lulus kita menjadi pembeda, supaya kita punya karakteristik terhadap dirinya kita, sehingga kita menjual dirinya kita, menjual kemampuannya kita di perusahaan-perusahahaan ataupun di tempat-tempat nanti kita akan bekerja. Semoga di dalam materi kami kali ini dapat berguna bagi teman-teman terhadap materi kami, yaitu biografi dari seorang Jack Ma. So thank you for the opportunity. See you in the next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.